Novel Kansa karya Cawica episode 17 Rumah Sakit. Memang selama ini Hanafi dan Insa tak pernah membahas tentang Salma dalam kehidupannya. Anak-anak mereka hanya tahu bahwa Salma adalah kakak dari Insa, dan mereka juga selalu memperingati hari kematiannya dengan mengirim doa di setiap tahunnya, tanpa tahu bahwa Kansa sebenarnya adalah anak dari Salma. Hanafi dan Insa lebih memilih tak pernah memberitahunya, karena mereka tak mau terus teringat tentang sebuah masalah yang pernah meretakkan rumah tangganya. Mereka memilih untuk merawat Kansa dan menganggapnya sebagai anak kandung mereka sendiri. Meski begitu, selama ini Hanafi dan Insa juga tak pernah membeda-bedakan kasih sayang mereka. Keempat anaknya mereka beri kasih sayang, cinta, dan semua fasilitas yang sama. Terkadang Kansa malah diberi fasilitas lebih karena dia adalah anak perempuan satu-satunya di dalam keluarga itu. Insa malah lebih dekat dengan Kansa karena dia pikir Kansa adalah satu-satunya yang cocok untuk menjalankan bisnisnya, karena bisnis yang dia geluti sekarang adalah bisnis fashion yang tentu sangat cocok dijalankan oleh seorang perempuan yang lebih telaten dan lebih memperhatikan fashion daripada seorang laki-laki. Jadi kau melakukan ini semua untuk membalas apa yang sudah kau ketahui, Kansa? Jawab Hanafi dengan nada kesalnya. Ya, agar ayah tahu rasanya menjadi ibu Salma, agar ayah tahu rasanya ditinggalkan oleh orang-orang yang disayangi, agar ayah tahu bagaimana rasa sakit yang dirasakan oleh ibu kala itu, kata Kansa dengan yakin, menangis diiringi dengan senyum sinisnya. Sekarang pasti ibu Insa sangat membenci ayah, bukan? Atas sikap ayah yang telah membela anak yang ada dalam rahimku ini. Anggap saja ini awal dari penderitaan ayah, sebagai balasan dari sikap ayah pada ibu dulu. Imbuh Kansa lagi. Aku tak pernah membayangkan kau akan melakukan semua ini padaku, Kansa. Kau bahkan telah menghancurkan kebahagiaan keluarga kita hanya demi membalaskan dendammu yang bahkan belum kau ketahui semua tentang masa lalu ibumu. Aku mengetahui semua, ayah, semua yang telah ibu alami karena ayah. Dan kau mengorbankan nyawa adikmu hanya untuk membalaskan dendammu ini. Dia tak bersalah apapun, Kansa. Jika kau ingin melihat ayah menderita, lakukan, tapi jangan melibatkan keluarga kita. Ibu dan adik-adikmu tak pernah bersalah tentang kisah itu. Hanya aku yang pantas disalahkan untuk itu. Setidaknya biarkan Insa dan adik-adikmu bahagia, karena aku tak akan sanggup mengukir kesedihan, air mata, dan melihat mereka terluka. Imbu Hanafi lagi dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Itulah yang aku inginkan, ayah. Aku tak akan menyakiti ayah secara langsung. Aku yang akan membuat ayah merasa sakit melihat anak-anak kandung ayah terpecah belah, bertengkar, bahkan saling menyalahkan. Dan aku juga akan membuat ibu Insa meninggalkan ayah dan membenci ayah, karena aku tahu ayah tak akan bisa hidup tanpa mereka, bukan? Dan aku akan membuat ayah merasakan bagaimana sakitnya ditinggalkan oleh orang-orang tersayang seperti yang ayah lakukan pada ibu dulu, kata Kansa dengan tersenyum sinis. Tak akan, kau tak akan melakukan itu. Insa pasti akan selalu bersamaku. Jika dia tahu maksud dari semua tingkahmu ini, dia juga tak akan membiarkan ini, kata Hanafi, kembali kesal karena perkataan Kansa yang sudah dinilai kurang ajar padanya. Menurut ayah, ibu Insa akan percaya begitu saja pada ayah. Bahkan ibu Insa sudah mulai membenci ayah karena keputusan ayah yang lebih membelaku daripada Hafsah. Mereka semakin kesal karena perkataan Kansa, merasa semakin kesal karena perkataan Kansa. Hanafi malah meluapkan amarahnya. Aku telah merawatmu selama ini, menjaga dan memberikan semua yang kau mau. Tapi apakah ini balasanmu, Kansa? Aku bahkan tak pernah membeda-bedakan kalian semua, karena kalian semua adalah anak kandungku. Kalian semua darah dagingku. Aku memang pernah bersalah dan tak menginginkanmu, tapi aku merawatmu sampai sekarang, sampai kau sebesar ini. Aku membelikanmu alat bantu dengar untukmu, dan yang waktu itu membuatku sempat kesulitan ekonomi karena harganya yang selangit. Itu semua hanya agar dirimu dapat mendengar dunia, dapat menjalani kehidupanmu dengan normal. Apa itu semua belum cukup? Jika aku memang tak menginginkanmu, aku bisa membuatmu terlantar dulu,
membiarkanmu tak dapat mendengar dan hanya dapat berputar dalam duniamu yang tanpa suara itu. Kau bukan siapa-siapa tanpa aku, nak. Tanpa Ibu Insa, kau juga tak akan mendapatkan kasih sayang seorang ibu. Kami menyayangimu. Ayah mohon, sadarlah. Jangan kau lakukan ini semua pada kami. Kami keluargamu. Tak ada siapapun yang kau punya selain kami. Jaga keluarga kita utuh seperti sedia kala, kata Hanafi lagi dengan suara yang mulai melirih. Mendengar semua perkataan Hanafi, Kansa terdiam dan meneteskan lagi air matanya. Lalu kenapa ayah menikahi ibu jika ayah tak menginginkannya? Kenapa ayah juga tak menginginkanku dulu? Semua terlalu sulit untuk dijelaskan, Kansa, dan ayah tak mau mengingatnya lagi. Itu karena ayah yang memang tak memiliki cinta untuk ibu. Untuk itu, ayah tak ingin mengingatnya lagi. Sekarang katakan padaku, dari mana kau tahu tentang semua ini? Tuhan yang telah memberitahuku atas semua yang telah ayah sembunyikan selama ini. Sikap buruk yang pernah ayah lakukan pada ibu kandungku. Kansa menjawab sambil berlalu begitu saja, menghapus air mata di pipinya dengan kasar. Kansa, jawab pertanyaanku, bentak Hanafi pada Kansa yang mulai berlalu pergi. Ingin mendapat jawaban lebih lagi dari Kansa, tapi Hanafi segera ingat pada Hafsah. Dia pun mengurungkan niatnya untuk mengikuti Kansa dan lebih memilih untuk pergi ke rumah sakit melihat keadaan Hafsah. Hanafi telah sampai di rumah sakit. Dia melihat Insa yang duduk di ruang tunggu, tengah menunggu informasi dari dokter. Dokter dan tim medis sendiri masih berusaha mengeluarkan apa yang telah ditelan Hafsah, agar efek samping dari obat yang ditelannya tidak semakin menimbulkan gejala yang semakin parah. Detak jantungnya pun semakin berdetak pelan, menandakan kondisi Hafsah semakin lemah. Dia juga dipakaikan selang oksigen untuk membantunya lebih mudah untuk bernafas. Insa yang mendengarkan suara alat yang menandakan detak jantung Hafsah semakin dibuat khawatir. Derayan air mata tak henti-hentinya mengalir di pipinya. Bagaimana keadaan Hafsah? Tanya Hanafi sambil menepuk lembut bau Insa. Insa menoleh, mendapati Hanafi yang telah ada di sisinya. Insa hanya menggeleng-gelengkan kepalanya pelan, tak sanggup berkata-kata karena tangis yang semakin pecah ketika melihat Hanafi berada di sampingnya. Dengan cepat Hanafi segera memeluk Insa erat. Dia saat ini juga merasakan kekhawatiran yang sama. Tenanglah sayang, dia anak yang kuat. Aku yakin dia akan baik-baik saja. Bersambung.